Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Iputu Agus Wisnuwardana dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan demonstrasi kontekstual yang saya buat terkait modul 1.3. Kita awali dari pengertian visi. Visi adalah suatu kalimat yang menunjukkan arah atau gambaran dari sebuah lembaga atau instansi terkait harapan dan tujuannya ke depan sehingga mampu mengugah semua yang ada di dalam sistem untuk bergerak ke arah yang sama. Nah, dalam melaksanakan visi yang sudah disusun, kita harus menggunakan pendekatan yang bagus, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Yang mana inquiry apresiatif ini memiliki arti yaitu manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu. Yang mana bisa menggunakan dua cara, yaitu atap dan bagja. Pengertian atap dan bagja. Jadi atap dan bagja ini adalah dua hal yang digunakan untuk melakukan perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Atap adalah akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Metode perencanaan ini termasuk dalam inquiry apresiatif. Atap ini termasuk manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Bagja adalah pendekatan dalam penerapan manajemen perubahan dengan menjabarkan pertanyaan prakarsa dalam bentuk tabel bagja. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan berfokus pada inquiry apresiatif dengan menggunakan pendekatan bagja. Bagja, yang mana merupakan akronim dari buat pertanyaan, yang mana memuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang dikembangkan dari pertanyaan prakarsa perubahan. Ambil pelajaran, di sini kita mencari pengalaman positif dari individu atau kelompok yang sudah atau telah melakukan perubahan yang sesuai dengan pertanyaan prakarsa yang dibuat. Gali mimpi artinya harapan yang akan dicapai jika prakarsa perubahan sudah terwujud. Jabarkan rencana, membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai harapan yang sudah dibuat. Dan atur eksekusi artinya mengatur rencana yang dibuat menjadi nyata sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di sini saya membuat visi guru penggerak menurut diri saya pribadi, yaitu terwujudnya generasi pelajar yang tangguh, mandiri, berprestasi, berdaya saing, berwawasan kearifan lokal, yang cerdas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Yang mana dari visi ini menghasilkan prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dari prakarsa perubahan tersebut, saya susunlah tahapan bagja. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan. Di sini, pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari informasi di buku atau jurnal yang berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan tes diagnostik motivasi belajar siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran, di mana pertanyaan yang saya buat di sini adalah siapakah yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi? Bagaimana cara merancang pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi? Apa saja yang harus dipersiapkan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Dan teknologi apa saja yang relevan diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa?
Di sini tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan adalah mencari profil guru rekan sejawat yang pernah dan sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait teknologi yang relevan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mencari tahu, mencatat, dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, ada di tahap gali mimpi, di mana pertanyaan yang susun adalah bagaimana perubahan sikap dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, apa manfaat yang akan saya dapatkan dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana respon warga sekolah dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dan yang keempat, adakah kaitan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan pendidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi dan jurnal refleksi untuk mengetahui motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengarsip konten pembelajaran yang akan digunakan setiap tahunnya. Yang ketiga, mewawancarai rekan sejawat yang tertarik mengadopsi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi karena efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan mendiskusikannya dengan rekan sejawat. Selanjutnya di tahapan jabarkan rencana, di mana pertanyaan yang susun adalah apa langkah pertama yang bisa dilakukan dalam perencanaan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, tindakan apa yang akan dilakukan secara rutin dalam merancang pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur perkembangan rancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyosialisasikan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini di sekolah. Tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mempersiapkan konten pembelajaran digital baik buatan sendiri maupun dari berbagai sumber lainnya. Yang kedua, membuat Learning Management System atau LMS berbasis Google Sites sebagai wadah konten pembelajaran digital yang mudah diakses oleh siswa. Yang ketiga, mengisi konten secara bertahap tiap minggu di LMS. Yang keempat, adanya konten pembelajaran digital yang bisa diakses oleh siswa. Dan yang kelima, berbagi praktik baik dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di komunitas belajar sekolah. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Di sini pertanyaan yang saya susun adalah siapa yang bisa memantau dan mengevaluasi proses perancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi? Yang kedua, siapa yang akan terlibat dalam proses perancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini? Dan yang terakhir, kapan perancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini akan mulai dikerjakan? Tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melibatkan kepala sekolah dalam proses pemantauan dan evaluasi perancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam merancang pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, perancangan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dimulai dari awal semester ganjil dengan mulai membuat dan atau mengumpulkan konten pembelajaran yang relevan. Jadi sekian prakasa perubahan yang saya rancang dari visi yang sudah saya buat menggunakan tahapan Bagja. Semoga menginspirasi dan memberikan perubahan paradigma pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.